berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Senang bisa bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu saudara sekalian pagi hari ini. Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk menyampaikan tentang the image of God. The image of God. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 dan ke-27. Kita akan baca bersama-sama Kejadian 1 ayat 26-27. Baik, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Mari kita juga membaca dalam Mazmur pasal yang ke-8, ayat yang ketiga atau keempat di sini. Mungkin di Alkitab kita ayat yang keempat. Oke. Sampai dengan ayat yang ke-9 nanti kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang pertama kali Tuhan ciptakan manusia, serupa dan segambar dengan Allah, penuh dengan kemuliaan Dia, saudara. Tapi kita tahu pada akhirnya gambar Allah yang begitu luar biasa, ya, penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan kuasa, kebenaran, ya, damai sejahtera, sukacita, itu tiba-tiba rusak, saudara. Mengapa? Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan kita tahu sejak itu maka gambar Allah tidak ada lagi dalam diri manusia. Firman Tuhan katakan karena manusia telah berbuat dosa maka telah hilang kemuliaan Allah. Apa yang terjadi saudara? Maka kita tidak bisa melihat lagi gambar Allah dalam kehidupan manusia. Saudara, kita bisa melihat bagaimana keturunan Adam yang berikutnya yaitu Kain. Tidak ada lagi gambar Allah di dalam dirinya. Bahkan dia menjadi seorang pembunuh. Mungkin kita bisa katakan dialah pembunuh pertama di muka bumi ini. Mana gambar Allah? Enggak ada, saudara. Itu dalam Kejadian pasal yang keempat ketika Kain membunuh Habel, adiknya. Dan kalau kita lihat lagi di Alkitab, dalam Kejadian pasal yang ke-6 dikatakan pada waktu itu manusia, saudara, yang ada kecenderungan hatinya hanya berbuat jahat semata-mata. Dari mana asalnya ini? Karena rusak gambar Allah. Karena gambar Allah rusak maka pengaruh-pengaruh iblis, pengaruh setan, kuasa-kuasa kegelapan ada dalam diri manusia. Sehingga yang tertampil adalah bukan gambar Allah lagi. Dan kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ketika Allah melihat dari sorga, saudara, keadaan di muka bumi ini, kecenderungan hati manusia itu berbuat jahat semata-mata, maka Allah berniat dikatakan. Bahkan tanda kutip, sepertinya Allah menyesal menjadikan manusia kenapa jadi seperti ini. Saya pengennya melihat gambar Allah, gambarnya pribadi Allah itu ada di muka bumi ini. Tapi yang dia lihat adalah gambar yang rusak dan rasanya dia tidak bisa terima itu. Dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk memusnahkan manusia pada waktu itu. Dan kita tahu air bah. Saudara. Hanya yang selamat itu Nuh. Dengan istri, anaknya 3 orang dan juga menantunya. Saudara. Mengapa Nuh diselamatkan? Saya percaya pada waktu itu Allah itu berpikir bahwa biarlah dari Nuh ini nanti muncul keturunan-keturunan yang akan memberikan atau menyatakan gambar Allah. Mengapa? Karena Nuh dikatakan kalau sudah baca dalam Kejadian 6, dalam ayat yang ke-9, Nuh itu adalah seorang yang benar, seorang yang tidak bercela, hidupnya tidak bercela pada zamannya, dan yang hidupnya bergaul dengan Allah. Benar, tidak bercela, dan hidupnya bergaul dengan Allah. Diharapkan, saudara, dari orang yang seperti ini diharapkan dia bisa memunculkan gambar Allah. Tapi ternyata tidak bisa juga.
Bahkan Nuh pada waktu setelah air bah itu surut, Nuh menjadi petani, dialah orang pertama yang membuat kebun anggur, saudara, dan akhirnya dia bisa bikin wine, dan dia mabuk, saudara, dan akhirnya dia telanjang. Dan akhirnya anaknya melihat, saudara, ada Ham secara khusus melihat aurat ayahnya, dan dia mentertawakan, ini bukan image Allah, tapi bagaimana seorang itu sudah berubah. Dan kita terus melihat keadaan manusia. Sampai dengan zaman perjanjian baru Tuhan Yesus, saudara, murid-murid Tuhan Yesus ada 12 orang yang bersama-sama dengan Yesus. Tapi pun juga tidak bisa menyatakan gambar Allah dalam kehidupan mereka di dunia ini. Apa yang terjadi kita tahu, saudara, bagaimana murid-muridnya, Yudas itu bisa mengkhianati Yesus, bisa menjual Yesus, saudara, demi uang 30 keping perak. Lalu Petrus itu bisa menyangkal Yesus, tidak kenal Yesus, saudara. Tidak ada image of God. Bahkan Petrus itu bisa tidak percaya ketika Yesus itu bangkit, dia nggak percaya. Waktu murid-murid itu mendengar bahwa Yesus akan ditangkap, dianiaya, disiksa, mereka sudah kebingungan, mereka sudah mulai mikir macam-macam, pengen kembali ke dunia lagi, dan itu kenyataannya. Ketika Yesus mati, disalibkan, dan mereka begitu kecewa, mereka kembali lagi pada kehidupan yang lama mereka. Tidak ada hal-hal yang kelihatan image Allah. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, mari kita baca bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman sampai dengan saat ini. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ini yang kita temui, saudara. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca, judul perikopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Kita baca ya 1 sampai 5. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, yaitu hari-hari yang kita sedang jalani ini, akan datang masa yang sukar. Mengapa? Karena manusianya. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Ini Paulus sudah melihat dari jauh-jauh hari, sudah 2000 tahun yang lalu, Paulus sudah melihat akan hal ini dan dikatakan nanti pada hari-hari terakhir itu akan terjadi manusia ini seperti ini, saudara. Ya, makin lama itu makin, dan kalau Paulus waktu itu melihat masih akan, sekarang ini saya percaya itu sudah menjadi kenyataan. Ya, kita perlu, kalau mau jujur, saudara, kita melihat sekarang ini manusia memang mencintai dirinya sendiri, jadi hamba uang, suka membual, suka menyombongkan diri, dan seterusnya. Ya. Di mana image of God? Kita bersyukur, saudara, bahwa rencana Allah tidak pernah bisa digagalkan. Ketika dia melihat keadaan manusia, saya membayangkan dari sorga Tuhan melihat, aduh, ya, ternyata nggak bisa diharapkan juga. Yang saya lihat semuanya manusia-manusia yang seperti ini. Dia rasanya pengennya musnahkan lagi. Tapi Tuhan sudah terlanjur berjanji dengan Nuh pada waktu itu dikatakan, aku berjanji tidak akan memusnahkan manusia dengan air bah lagi. Tapi gimana caranya? Mau pakai api? Tuhan bilang no. Akhirnya Tuhan pakai satu cara, dia mengirimkan Tuhan Yesus untuk menjadi penebus kita, saudara. Yang pertama yang dia lakukan adalah untuk memulihkan gambar dirinya, gambar Allah di dalam diri manusia. Dia harus mengirimkan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Menjadi penebusan bagi kita, saudara, untuk mengampuni dosa kita. Supaya dosa kita itu tidak kelihatan lagi di hadapan Tuhan. Supaya bersih menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan, yang sudah ditebus. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus, saudara, kita mengingat bagaimana kita dulu adalah orang yang berdosa. Orang yang tidak benar di hadapan Tuhan, orang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sudah ampuni dosa kita. Dan kita punya kesempatan untuk hidup dalam hidup yang baru. Tapi ternyata itu tidak cukup, saudara. Tidak cukup. Kenapa? Karena manusia yang sudah
dibenarkan di dalam Tuhan Yesus itu tidak cukup kuat untuk bisa menampilkan gambar Allah pribadi secara dirinya sendiri, saudara. Dengan kekuatannya sendiri dia tidak bisa menampilkan gambar Allah dalam kehidupannya. Itu sebabnya Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya. Kalau saudara mengingat bagaimana tadi saya katakan murid-murid Tuhan Yesus itu enggak kurang-kurang. Mereka itu bergaul dengan Tuhan Yesus secara jasmani 3,5 tahun, saudara. Mereka mendengar suara Yesus, mereka mendengar firman Tuhan Yesus. Hari-hari ini kita tahu kalau sampai Tuhan Yesus yang berbicara kepada kita, wow, luar biasa. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Mereka bukan hanya mendengar suara Tuhan Yesus, tapi mereka dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Dimuridkan, saudara. Pemuridan oleh Tuhan Yesus. Mereka mengalami mujizat. Mereka bukan hanya melihat mujizat, tapi mengalami mujizat. Dan bahkan mereka mungkin melakukan mujizat-mujizat juga. Tapi toh, saudara, ketika ada serangan-serangan datang, gak bisa memunculkan image of God dalam hidup mereka. Kapan mereka akhirnya bisa memunculkan image of God? Pada waktu Pentakosta yang pertama. Ketika mereka ditinggal sama Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan mereka mulai ketakutan, sudah waduh, gimana nanti? Mereka menyadari mereka adalah pribadi-pribadi yang lemah. Apalagi Yesus berkata, kamu itu seperti domba, bahkan anak domba yang dilepas, diutus di tengah-tengah serigala. Mereka bilang, mana bisa tahan? Tapi Tuhan katakan, jangan takut, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan mengirimkan Roh Kudus yang akan menyertai kamu untuk selama-lamanya. Roh Kudus itu yang akan menuntun, memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Yang akan memberitahukan kepadamu apa yang kamu harus lakukan. Artinya Roh Kudus itulah yang akan memampukan kamu untuk menggambarkan atau menyatakan di image of God. Dan betul, saudara, pada waktu Pentakosta pertama mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Petrus yang tadinya pernah menyangkal Yesus itu mereka bisa menyala-nyala dan murid-murid, wow, semua kemuliaan Tuhan dinyatakan kembali. The image of God bukan soal secara jasmani, saudara, tapi dikatakan soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita dan kuasa oleh karena Roh Kudus itu. Dan itu semua dipulihkan. Dan Tuhan ingatkan hari-hari ini, saudara, Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya kembali. Kalau ada Pentakosta pertama, Pentakosta kedua tahun 1906 di Azusa Street di Los Angeles. Sekarang ini Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya. Supaya apa? Supaya the image of God bisa kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita berkata, apa untungnya atau kenapa kalau tidak ada image of God dalam kehidupan kita? Saudara, mari kita melihat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Ayat-ayat yang sudah mungkin kita sering kita baca, mari kita baca. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, inilah concern Tuhan. Ketika tidak ada image of God dalam hidup kita, bahkan sebaliknya justru perbuatan daging yang muncul, maka tidak ada satupun dikatakan yang boleh masuk dalam kerajaan Allah, saudara. Kita tidak akan bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan ini adalah concern Allah yang terbesar. Bukan soal kita nggak punya uang, saudara. Bukan soal kita disembuhkan dari sakit penyakit, dipulihkan dari rumah tangga. Bukan sekedar kita mungkin mendapatkan pekerjaan, bukan sekedar itu. Tapi lebih daripada itu, Tuhan concern kalau kita sampai tidak masuk dalam kerajaan Allah. Dan dia begitu rindu. Hal yang kedua, coba kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Mengapa Allah begitu concern supaya image-nya itu muncul dalam diri kita? Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-19 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara, Tuhan concern sekali. Nah, kenapa Tuhan concern? Tuhan katakan
Dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meteranya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ayat ini dulu sering saya baca, saudara, tapi belum terlalu tersingkap dengan jelas. Dan hari-hari ini Tuhan katakan, aku tahu, ya, aku mengenal siapa kepunyaanku. Saudara, ketika kita tidak menampilkan image of God, Tuhan bisa berkata, ini bukan punyaku, aku enggak kenal. Ya. Kalau Tuhan katakan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dia seperti begini. Dari begitu banyak pilihan, saudara, dia bilang, ini aku punya, ini bukan aku punya, ini aku punya, ini aku punya, ini aku punya. Dia bisa pilih. Nah, dari sekian banyak orang, dia bisa bilang, ini saya punya. Karena Tuhan kenal siapa kepunyaannya. Ini bukan, iya ini saya, iya itu dia juga, ini bukan, saudara. Saya berdoa, saudara, supaya Tuhan ketika lihat di sini, Tuhan bilang, dia lihat. Yes, ini semua saya punya, saudara, karena dia kenal. Amin. Amin gak, saudara? Kalau dia lihat begitu banyak gereja di dunia ini, saudara, saya berdoa supaya ketika dia lihat gereja City of Love di sini, dia bilang, yes, ini aku punya, saudara. Kenapa? Karena menampilkan the image of God. Kalau enggak bahaya, saudara. Sungguh bahaya. Matius 7 kita sudah tahu, Tuhan berkata ada orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan membuat banyak mujizat demi namamu. Tapi pada waktu itu Tuhan berkata, I never knew you. Aku gak pernah kenal kamu. Saudara. Dia ngerti ini yang saya punya, ini yang bukan saya punya. Dia ngerti persis. Hari ini saya berdoa supaya kita bisa memastikan, saudara, apakah kita Tuhan punya, apakah Tuhan betul kenal ini saya punya. Tuhan Yesus dari sejak awal, saudara, sudah mengingatkan ini. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-48. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-48. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Enggak tanggung-tanggung, saudara. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya pada waktu itu, kamu itu harus sempurna. Bukan, ya usahakanlah supaya sempurna. Aku berdoa supaya kamu sempurna. Aku harap kamu bisa sempurna. Enggak, saudara. Tuhan katakan kamu harus sempurna. Dan ukurannya, saudara, enggak dipakai seperti aku, enggak. Sama seperti Bapamu yang di surga. Bicara Bapa yang di surga berarti kamu harus sama seperti Allah, sempurnanya. Wow, kita bilang ini sih kebangetan. Ya. Yang kebangetan Tuhan atau kita, saudara? Kalau Tuhan yang nyuruh berarti bisa. Masalahnya mau atau tidak mau. Ya. Dan Paulus berkata juga, saudara, di dalam Yohanes, di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, Yohanes berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia. Boleh saya tahu, saudara, berapa banyak kita yang ada di dalam Kristus? Orang-orang dalam Kristus? Ada yang takut? Firman Tuhan katakan, bagi kita yang mengatakan bahwa kita ada dalam dia, kita wajib, bukan diharapkan, tapi wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan inilah, saudara, yang tadi saya katakan, secara manusia kita bilang, enggak mampu Tuhan, enggak bisa Tuhan, enggak mampu. Tuhan katakan kalau enggak bisa, aku yang akan nolong kamu. Yaitu tadi dikatakan, Tuhan kirimkan rohnya. Rohnya. Dari sejak zaman perjanjian lama Tuhan sudah menyiapkan ini. Mari kita baca dalam Yehezkiel pasal yang ke-36, saudara. Yehezkiel pasal yang ke-36, ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap bertegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Wow, saudara. Dari sejak zaman perjanjian lama Tuhan katakan jangan takut. Aku akan mengembalikan
image-ku di dalam dirimu melalui rohku, kata Tuhan. Aku akan berikan rohku diam di dalam batinmu, saudara. Di dalam batinmu. Berapa banyak saudara percaya bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita? Oh, yes. Dan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Artinya, saudara, Tuhan siapkan Roh Kudus supaya the image of God ini muncul dalam diri kita, supaya kita dikenal. Kisah Rasul 1 ayat 8, ayat yang sudah sering kita baca dan kita dengar, dikatakan, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Untuk apa saudara kuasa itu? Dan dikatakan kamu akan jadi saksiku. Ya. Saksiku, you will be my witnesses. Pengertiannya bukan hanya sekedar kita ngomong tentang Tuhan, tetapi kita bisa bersaksi tentang Tuhan melalui kehidupan kita. The image of God kita bisa muncul dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ada kuasa, yaitu Roh Kudus yang dalam diri kita yang memampukan kita itu, saudara. Dan kita akan jadi bisa saksi di Yerusalem, rumah tangga keluarga kita. Di Yudea, orang-orang seiman. Samaria, orang-orang yang tidak seiman sampai ke ujung bumi. Kita mau jujur, saudara, berapa banyak dalam rumah tangga kita, suami, istri, bisa kelihatan image of God. Kadang-kadang tanpa sadar melalui kata-kata, sikap kita, saudara. Anak-anak kita bisa melihat orang tua bisa melihat anak-anak, bisa melihat orang-orang sekitar, teman-teman di sekitar kita, saudara. Bahkan musuh kita. Bahkan dunia ini. Tuhan inginkan hari-hari ini image of God kembali dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang kita harus lakukan sekarang? Berapa banyak saudara yang berkata, pengen Tuhan, saya juga pengen biar image of God itu muncul, dinyatakan dalam hidup kita. Berapa banyak saudara berkata demikian? Ya. Saya berdoa supaya saudara menangkap akan hal ini. Ya. Supaya apa? Supaya Tuhan kenal kita nih. Kenal, ini gak main-main saudara. Sekali Tuhan bilang dasar yang telah ditetapkannya itu teguh. Ya. Tuhan bilang aku kenal siapa kepunyaanku. Kita harus concern dan serius akan hal ini. Dan Tuhan ingatkan saya, gampang bagaimana kehidupan kita ketika kita mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Roh Kudus sudah dalam diri kita. Ya. Tuhan katakan begini saudara, nanti kamu akan dikasih dua pilihan. Roh Kudus itu outputnya, buahnya itu hanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, nanti saudara, outputnya Roh Kudus cuma itu, nggak ada lain. Dia disuruh berbuat jahat, nggak bisa saudara. Dia suruh melakukan hal-hal yang iri hati, dengki, nggak bisa. Dia cuma bisa itu aja. Dalam hidup kita ada Roh Kudus, ada roh pribadi kita, dan ada kehidupan daging kita, saudara. Dan Tuhan ingatkan hari-hari ini, kita selalu dalam kehidupan ini harus mengambil keputusan antara kita mau berjalan dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus atau daging. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 bunyinya demikian, saudara. Galatia 5 pasal 5 ayat yang ke-16. Mari kita baca. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, rohnya huruf besar ini, hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Artinya bingung saudara, saya mesti buat apa nih? Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Tidak akan kena hukuman dan kamu akan memuliakan Tuhan. Ketika seorang disakiti, saudara, ada dua pilihan. Ampuni atau balas. Ketika seorang mengalami sakit penyakit, saudara, mengeluh sama Tuhan, komplain sama Tuhan, atau mengucap syukur sama Tuhan. Saya ketemu dengan beberapa orang yang hari-hari ini sedang mengalami satu situasi kondisi yang betul-betul sangat sulit, saudara. Kami punya cabang di 1F ini punya cabang di Palu, saudara. Gembala lagi datang satu keluarga dan dia cerita bagaimana, wow ya, anaknya gembala ini memimpin retreat atau Bible camp, saudara.
dari 160 anak yang ikut Bible Camp, ada 11 yang meninggal dan 13 orang itu nggak diketahui. Sekarang ini keberadaannya hilang. Ya, kita anggap sudah mati juga, sudah terkubur mungkin. Dan mereka bingung, sudah. Kok bisa seperti ini? Ya. Ini anak-anak SMA, mereka mengumpulkan dana untuk biaya Bible Camp itu 25 juta, tapi baru terkumpul 17 juta, itu pun dengan susah payah. Dia katakan, kami habis pulang sekolah mesti jualan ini, minta sponsor dan sebagainya. 17 juta sudah terpenuhi, sudah siap-siap. Kok jadinya cuma seperti ini? Sampai si anak gembala ini yang jadi ketua Bible Camp, dia bilang, kok Tuhan sia-sia aja, ngapain saya mesti kumpul-kumpul, ngapain capek-capek kalau pada akhirnya seperti ini. Nggak bisa mikir, saudara. Dan akhirnya banyak juga orang-orang tua yang tadi dari 24 orang itu komplain dan marah sama si anak ini, saudara. Dia bilang, saya juga nggak mau terjadi seperti ini. Tapi kenapa terjadi seperti ini? Setelah dijelasin baru, ya juga sih bukan salah kamu. Ya. Saya ketemu dengan orang-orang yang sedang mengalami satu situasi yang sulit sekali. Ya. Ada orang tua yang berkata sama saya, Pak, saya 10 tahun ini sepasang suami istri, 10 tahun nggak punya anak. Setelah 10 tahun saya dapat anak. Ya. Senang sekali. Tapi dalam waktu 2 bulan, tiba-tiba dokter mendapati dan melihat, mendiagnosa bahwa, bukan mendiagnosa, mendapati bahwa otak sebelah kanan bayi saya ini tidak bertumbuh, sehingga itu harus dioperasi. Ya. Tapi kalau dioperasi pasti lumpuh separuh, yang sebelah kiri itu pasti lumpuh. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, saudara, dia bingung. Ya. Dia tanya sama saya, kalau Bapak jadi saya, Bapak mau operasi atau mau membiarkan? Kalau dibiarkan, ya lama-lama mati anak itu. Keadaan yang sulit, saudara. Dia pikir, saya tanya, itu bisa dapat anak gimana? Ada usaha apa? Dia bilang, saya tidak ada usaha apa-apa. Istilahnya ya tiba-tiba Tuhan kasih aja. Tapi kok Tuhan kasih jadi begini sekarang? Bikin pusing. Ditaruh di Singapura udah 6 bulan, sekarang bayinya 8 bulan, saudara. Ya biaya berapa, saudara. Mungkin dia pikir lebih baik Tuhan gak usah kasih kayak begini aja. Ngapain Tuhan kasih, toh ujung-ujungnya seperti ini. Apalagi nanti misalnya toh mati juga, maaf gitu ya. Jadi ya buat apa seperti ini? Belum lagi korban JT 610, mau bilang apa, saudara. Ya. Kadang-kadang kita menghadapi situasi kondisi yang sulit seperti ini. Ya. Belum lagi orang-orang yang menyakiti kita, merugikan kita. Ya. Wah, hari-hari ini itu tadi kita menghadapi manusia-manusia akhir zaman itu yang tidak mudah, saudara. Saya mau katakan bukan hanya di masyarakat kita, di lingkungan sekitar kita secara sekuler, tapi juga mungkin di rohani, di gereja. Tidak dipungkiri lagi kita menghadapi seperti itu. Sudah mau diapain ini? Ya. Tapi Tuhan katakan, tetap kamu harus menampilkan image-ku, kata Tuhan. Dengan cara seperti apa? Memilih. Paulus menasihatkan kita, berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Artinya ketika kita punya 2 pilihan untuk bisa ngeluh, marahin, komplain, saudara, bales, lakukan segala sesuatu, kita dikasih pilihan sama, udahlah seolah-olah gitu ya, ampuni, kasihi. Wah, ini tidak mudah, saudara. Yesus mengajar kita dari Matius pasal yang kelima, sejak awal dia muncul ke muka bumi ini dalam pelayanan di publik. Dia berkata, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, saudara. Gak mudah. Ya. Kalau kamu dimintain baju, kasih jubah kamu. Kalau kamu disuruh jalan 1 mil, jalan 2 mil, saudara. Tidak mudah. Gak mudah. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu justru harus lakukan itu. Apa bedanya kamu dengan orang-orang lain yang hanya memberi salam kepada orang yang memberi salam kepadamu, berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu, apa bedanya? Kamu bukan demikian, katakan. Kamu adalah anak-anak Bapa surgawi. Saudara, hari-hari ini Tuhan begitu rindu. Tuhan pengen di image of God itu muncul dalam kehidupan kita. Dan kita tetap dikasih 2 pilihan ini. Coba apa nasihat Paulus ketika kita dalam kondisi 2 pilihan ini. 1 Korintus 6 ayat yang ke-7, saudara. 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Apa yang menjadi perasaan kita ketika kita baca ayat ini? 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Mari kita baca, 1, 2, 3. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu.
Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Saudara, kalau kita baca ayat ini Paulus menasihatkan pada jemaat di Korintus. Dia sepertinya bilang, gimana sih kamu ribut satu sama lain, marah satu sama lain, bicara soal dirugikan, diperlakukan tidak adil. Paulus bilang, adanya saja perkara di antara kamu seorang dengan yang lain telah merupakan kekalahan. Dua-duanya kalah. Dari satu sisi kamu kalah, kamu juga kalah. Lalu Paulus bilang begini, saudara, kenapa sih kamu gak lebih suka menderita ketidakadilan? Kenapa sih kamu kok gak lebih suka dirugikan? Dengan kata lain, kamu dikasih pilihan mau nuntut ganti rugi atau dirugikan, mau nuntut keadilan atau diperlakukan tidak adil. Kenapa kamu pilihnya menuntut ganti rugi dan menuntut keadilan? Kenapa? Oh saudara, pada waktu saya dapat ayat ini yang harus diberlakukan dalam hidup saya begitu berat, saudara. Sungguh-sungguh berat. Ya. Saya percaya bukan hanya saya, saudara juga pasti kalau sedang menghadapi masalah situasi kondisi saat ini berat banget, berat. Ya. Kalau kita ngomong sama orang dunia seperti ini, saudara, orang-orang yang gak kenal Tuhan, dia akan bilang bodoh lu sendiri, gitu kan. Mungkin dia pakai kata-kata yang lebih kasar, sarkastis lagi, bego, gitu kan, gitu saudara. Bodoh. Ya. Gimana gak bodoh, saudara? Tapi Tuhan bilang begini sama saya waktu saya bilang, Tuhan, kalau kamu dirugikan, kamu diperlakukan tidak adil. Aku tahu gak kata Tuhan gitu, saudara. Ya. Saya bilang, ya tahu Tuhan. Tahu, terus gimana? Tuhan bilang begini, kenapa aku suruh seperti itu? Supaya image of God keluar dari kehidupan kamu. Kalau enggak akan keluar, saudara. Sampai kapanpun. Ya. Sampai kapanpun. Saya enggak tahu, saya merasa sudah ada di antara saudara yang sedang menghadapi satu situasi kondisi seperti ini. Saudara harus memilih, Tuhan saya lawan apa enggak ya? Saya pukul atau enggak ya Tuhan? Saya mau bertobat atau enggak Tuhan? Ada saudara. Apa saya enggak usah bertobat, biarinlah, tanggung, udah mumpung. Ya. Tuhan saya mau belajar mengasihi atau mungkin saya akan. Hari ini saudara Tuhan bilang pilih. Ya. Mungkin kelihatannya kita dirugikan. Mungkin kelihatan kita bodoh, mungkin kelihatannya. Tapi Tuhan kenal, ini punyaku, ini punyaku. Ya. Dan itu yang kita rindukan hari-hari ini, saudara. Beberapa kesaksian dari Palu, saudara. Itu anak yang gembala ini. Dia melihat dengan mata kepala sendiri. Ada satu orang yang sempat masuk. Karena gempanya begini dan begini, saudara. Jadi gini dan gini. Nah waktu begini itu ada yang masuk. Tapi ada yang pas waktu sebentar ini gini, terus tinggal badannya udah masuk separuh dia. Apa yang mereka ucapkan? Rata-rata saudara ya. Yang dilihat yang hampir mati. Yang sebelum mati, mereka selalu mengucapkan, Tuhan ampuni dosaku. Tuhan ampuni dosaku. Ada satu ibu yang sempat ada hotel di sana dan suaminya waktu mencari-cari dia akhirnya ketemu sudah. Waktu ketemu rupanya ibu ini nggak langsung ketiban tapi masih ada rongga, cuman badannya itu tertiban dan dia ada tas di dalamnya itu, dia sempat ambil tas dan dia sempat tulis. Ya. Dia sempat tulis. Sebelum mati itu dia tulis. Dia pengen dikuburkan di dekat gereja. Di dekat gereja. Hatinya mungkin baru menyadari selama ini dia jauh dari Tuhan. Saudara, kalau kita nggak mengalami, kita masih senang-senang, kita nggak bisa ngomong seperti ini. Kenapa Tuhan izinkan situasi kondisi yang we have to go through the very difficult situation. Ada seorang datang sama saya, Pak, saya udah sampai bottom Pak, bukan. I'm walking below the bottom. Saya bilang, jadi gimana? Seringkali pertanyaan kita bilang, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Hari ini saudara, mari kita ganti pertanyaan itu. Tuhan, apa yang jadi rencanamu? Apa yang harus aku berbuat dengan kejadian ini? Ya. Tuhan seringkali mendidik kita, saudara. Tuhan concern, Tuhan tahu bahwa kehidupan kita bukan hanya sekedar di dunia ini saja. Ya.
Saya tidak berkata bahwa saudara nggak perlu cari uang lagi, nggak usah bekerja, bukan itu. Tapi bagaimana concern kita? Tuhan pengen bawa kita bersama-sama dengan Dia. Cuman ada persyaratannya. Dia harus kenal betul. Dia harus kenal betul. Dan diberkatakan, ini milikku, ini kepunyaanku. Hari ini saya berdoa supaya saudara bisa menangkap akan hal ini. Kalau ada dua keputusan yang saudara harus ambil, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin itu berat, berat. Kadang gak masuk akal, kadang susah. Tapi let the image of God revealed in you and through you. Biar Tuhan yang akan dipermuliakan. Dan pada akhirnya Tuhan berkata, aku mengenal kepunyaanku dan kita bisa bersama-sama dengan Dia. Hidup ini hanya sementara. Tapi hidup yang sesungguhnya ada dalam kekekalan. Betapa ironisnya pada waktu nanti kita mendapati diri kita kok berada dalam kekekalan yang tidak bersama-sama dengan Tuhan. Semuanya terlambat. Mumpung masih ada kesempatan. Apalah artinya kita dirugikan, saudara? Apalah artinya kadang-kadang nama baik kita dirugikan? Apalah artinya harta kita hilang? Apalah artinya? Hanya untuk sementara. Mari kita berdoa.